Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harapkan PJJ pada hari ini kalian menyambut dengan gembira untuk melaksanakan mapel matematika peminatan. Nah, untuk video pembelajaran Ibu hari ini, hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020, memasuki PJJ minggu ke-8, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Nah, pada hari ini kita memasuki materi vektor, yaitu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam hitungan fisikanya. Nah, minggu lalu Ibu sudah menayangkan video yang dimana kalian harus menganalisis manfaat vektor di dalam kehidupan sehari-hari. Ada seseorang anak menendang bola, ada seseorang memanah busur, di mana bahwa busur panah yang melesat itu merupakan penjumlahan dari dua vektor. Kemudian ada juga perahu. Perahu kalau kita lihat dia berlawanan arus, yaitu ada gaya dorong dari air dan gaya gesek dari perahu tersebut. Nah, tanpa kita sadari bahwa hal-hal tersebut adalah aplikasi vektor di dalam kehidupan sehari. Nah, bagaimana aplikasi vektor dalam hitungan fisikanya? Ibu yakin kalian sudah paham, namun kali ini akan Ibu tampilkan beberapa contoh soal. Check this out. Oke, contoh soal yang pertama kita perhatikan. Soalnya adalah sebuah benda dengan berat 60 Newton diam pada bidang miring dengan sudut miringnya 30 derajat terhadap garis horizontal. Nah, tentukan gaya gesek dan gaya normalnya. Untuk memudahkan kita dalam mengerjakan, perlu diingat ya nak, untuk mencari komponen vektor, yaitu V1-nya rumusnya panjang vektor V dikali cos alpha. Untuk V2-nya berarti panjang vektor V dikali sin alpha. Ini kurang tanda. Oke. Nah, untuk memudahkan kita ilustrasikan gambarnya ya. Maaf ya, gambarnya berantakan nanti kalau kalian harus pakai penggaris. Ini bidang miringnya misalkan. Kemudian ini bidang datar. Sudutnya berapa tadi? 30 derajat. Kemudian ini bendanya. Ini gaya geseknya statis ya, karena dianggap diam. Ini benda, nah di sini ada gaya normalnya, di sini ada F-nya sebagai gaya gesek, dan di sini ke bawah itu ada sebagai beratnya, yaitu tadi 60 Newton. Nah, karena keadaan setimbang ya. Yang pertama kita diminta mencari gaya gesek. Gaya gesek itu kalau kita lihat dia di sumbu apa? Sumbu X ya. Nah, untuk memudahkan lagi kita bikin di koordinat. Ini sumbu X sebagai F-nya, sumbu Y sebagai N-nya, ke bawah ini sebagai W-nya ya. Nah, karena ini di bidang koordinat, nah karena tadi bidangnya miring kayak gini. Bidangnya miring, di sini ada 30 derajat. Nah, kalau ke bawah berarti W sin alpha. Kalau X berarti W cos alpha. Oke, kita mencari gaya geseknya. Nah, pada keadaan setimbang, resultan di sumbu X itu pastilah 0. Tadi sumbu X berarti kita pakai W kali cos alpha. Alpanya 240 derajat. Karena kita gesek, maka jangan lupa ditambah F ya untuk hitungan aplikasinya sama dengan 0. Karena tadi W-nya itu 60 Newton, berarti kita taruh di sini 60 dikali cos 240 derajat berapa? Ya, kita tulis dulu, ditambah F sama dengan 0. 60 dikali, ingat cos 240 coret-coretan. Semua sinting tanpa cowok. Nah, cos itu ada di kuadran 4. Nah, tapi 240 derajat kuadran 3. Maka bernilai negatif. Ya. 240 derajat berapa? Oh, 180 ditambah 60. Sin 60 berapa? Setengah. Sin, maaf.
cos 60 setengah, maka cos 240 derajat senilai dengan min setengah, ditambah F sama dengan 0. Berarti ini jawabnya min 30 ditambah F sama dengan 0. Min 30 sama dengan min F. Maka F-nya berapa? 30 Newton. Paham ya? Nah, yang kedua untuk mencari gaya normalnya, kalau kita lihat ilustrasi di sumbu koordinat, N itu kan normalnya ke atas dan ke bawah ya. Maka resultan di sumbu Y juga nilai 0 karena dalam keadaan setimbang. Nah, untuk mencari R di sumbu Y, tadi untuk nyari F2-nya itu ada panjang vektor dikali sin. Nah, karena di sini pakainya W, maka panjang W dikali sin alfa. Nah, karena ini gaya normal, maka ditambahnya dengan N sama dengan 0. Berapa W-nya tadi? W-nya itu 60 Newton dikali sin 240 derajat ditambah N sama dengan 0. Nah, 60 sin 240, jangan lupa. Ingat lagi, semua sinting tanpa cowok. Sin di kuadran 3, karena 240 ada di kuadran 3, bernilai apa? Negatif juga. Berarti negatif berapa dia senilai dengan sin 60? Sin 60 berapa? Setengah akar 3 ditambah N-nya sama dengan 0. Berarti 60 dikali min setengah akar 3 berapa? Min 30 akar 3 ditambah N sama dengan 0. Min 30 akar 3 sama dengan min N. Maka N-nya atau gaya normalnya adalah 30 akar 3 Newton. Sip. Contoh soal yang kedua, sebuah sungai dengan lebar 4 km mengalir ke selatan dengan kecepatan 5 km per jam. Tentukan kecepatan dan arah sebuah perahu motor agar dapat menyeberangi sungai secara langsung dari timur ke barat dalam waktu 20 menit. Nah, kita ilustrasikan dulu ya. Karena tadi arus airnya ke selatan. Arus air mengalir ke selatan ya. Maka sungainya enaknya kita gambar ke bawah. Anggap ini sungai ya. Karena air ibaratnya warna biru, ini ngalir, gunakan warna biru, ngalir ya ke arah selatan ya. Selatan itu ke bawah. Ingat kalau misalkan arah mata angin utara, selatan, timur, barat. Ada lagunya, timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Ini jangan sampai lupa arah mata angin anak-anak. Nah, karena dia tadi arusnya ke, nih ibu tebelin ya ceritanya, ini vektornya ke bawah. Arusnya tadi berapa? V-nya 5 km per jam. Lebar sungai, oh lebar sungai, pakai merah aja. Lebar sungainya ini ya, 4 km. Ceritanya 4 km. Kemudian ditanya apa? Oh, diketahui lagi T-nya. T-nya waktunya itu 20 menit. Ingat anak-anak, karena satuan kecepatannya per jam, maka waktunya itu menit kita ubah dulu ke jam. Menit ke jam gimana ubahnya? Ya, pelajaran SD 20 dibagi 60 ya, menjadi 1/3 jam. Nah, sekarang logikanya kalau kita menyeberangi sungai atau ada arus yang deras, pasti kita berlawanan. Kita nggak mungkin menyeberang sungai itu murni dari timur ke barat. Nggak mungkin kan? Nah, kita ilustrasikan yang tidak mungkin dulu. Anggapnya tanpa rintangan ya. Ini dari timur, berarti perahunya di sini, perahu. Ya, ibu gambar perahu di sini, perahunya. Ini ada bendera gini ya. Dia berjalan ke barat, ke sono dong, ke kiri ya. Dari timur ke barat. Ini tanpa rintangan anak-anak. Maka kita ilustrasikan dengan Pitagoras. Ini ya.
Ini tadi 5 km per jam. Nah, dalam keadaan lurus dari timur ke barat tanpa rintangan, kita bisa hitung dengan rumus kecepatan biasa. Pakai segitiga ajaib kalau di SD ya. Jarak, J, kecepatan, dan waktu. Mencari kecepatan, maka K-nya tutup. Kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? Tadi jaraknya 4 km dibagi waktunya 1/3 jam. Berarti 4 dibagi 1/3 yaitu 12 km per jam. Sehingga kecepatan perahu jika tidak ada arus yang menghalangi itu dari timur ke barat yaitu 12 km per jam. Nah, tadi pertanyaannya apa? Agar dapat menyeberangi sungai secara langsung dari timur ke barat. Nah, ada arus ya, ingat ada arus. Maka arahnya ke sini, Nak. Pasti dia mencong ke sini. Nah, ini adalah jawaban arah perahu. Berapa kecepatannya? Nah, kecepatan dengan arus itu kita gunakan Pythagoras, yaitu 12 dan 5. Berapa? Maka V perahunya Pythagoras dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berapa? 169 ya. Ini VP kuadrat. Maka VP-nya berapa? 13 km per jam. Ini jawabannya kecepatan perahu dengan arus 5 km, maka perahunya itu untuk menempuh jarak sejauh 4 km menyeberangi sungai dari timur ke barat, yaitu dengan kecepatannya 13 km per jam. Akan terasa lebih jauh juga ya, kalau kita mendayung sungai ada aliran sungainya. Kalau sungainya diam tanpa rintangan pasti jawabannya 12 km per jam. Nah, itulah aplikasi vektor di dalam hitungan matematika maupun fisikanya. Meskipun Ibu rasa kalian di dalam pelajaran fisika sudah lebih dahulu mempelajari hitung-hitungan vektor. Nah, Ibu harap ini merupakan materi untuk persiapan PAT. Ibu harapkan kalian dapat mengerti. Jika tidak ada yang belum mengerti, boleh kita diskusikan di Google Classroom maupun WhatsApp Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home. Kerja bersama lawan Corona. Bye.